Bagus toh. Ini akibat kalau nge-gym ya, bukannya makan whey protein, minumnya Pediasure. Gila. Enggak, itu tai banget. Apaan? Apaan tuh? Jadi guys, gaji Gemas Coy lo. Ini yang kalau yang ini dia dikasih makannya gampang bang. Bunga melati, Alibaba, putih-putih melati, Alibaba. Lucu banget gua. Look, a stupid idiot. He doesn't know how to Run. Klise, thank you. Dengkul geter. Wow, pasti kamu membuka Twitter banget ya, sampai tahu trending tentang WhatsApp-WhatsAppan orang selingkuh itu. Langitnya warna biru, biru. Langit warna biru. Bang, itu IG yang di spanduk bacaannya apa? Magda apa? Enggak kelihatan. Magetan. Nggak tahu. Apa namanya kayaknya? Tadi lu gue jadi heran. Emang bule nggak bisa jinjit? Bisa dong. Bule nggak bisa jongkok. Jinjit bisa, jongkok susah mereka. Kenapa bule tidak bisa jongkok? Jawabannya adalah karena mereka tidak biasa berjongkok. Jongkok membutuhkan mobilitas yang signifikan di beberapa sendi dan otot. Ya, gembel. Kalian ngejajah Indonesia bisa begitu. Begitu. Mungkin karena semester awal kebanyakan jadwal matkul ada di pagi hari jam 8. Jadi saya yang bukan morning person, bangun pagi adalah satu hal yang mustahil untuk dilakukan. Tapi sesekali bisa kok untuk bangun pagi dan menghadiri beberapa jadwal makul di jam tersebut. 8.30 itu kagak morning bro. Kagak. Morning itu jam 6, 7, setengah 7. Lu kagak, ntar lu di dunia kerja lu bangun tidur jam setengah 6, jam 6 mandi, jam 6.15 berangkat, macet-macetan sampai kantor jam 7.40. Rasain tuh. Morning person 8.30, brengsek, mulut rusak. Sebut aja kawan saya ini Eki ya mas. Dia adalah salah satu kawan setia saya dalam urusan melakukan hal yang tidak membangun. Titip absen padahal datang ke kampus, izin ke toilet dan tidak masuk lagi. Oh, jadi kayak dia keluar ke toilet ya bu? Iya, kagak balik-balik si brengsek sampai tua. Sampai ganti jam dosen dan ada beberapa hal konyol lagi yang sering kami lakukan pada masa itu. Dan sesekali si Eki ini dibekali minuman susu kotak atau kopi kaleng oleh ibunya. Enyet. Lu masih dibekalin susu sama mak lu, kuliah yang bener napa sih? Orang nyari duit itu susah, dikata gampang kali lu, mulut-mulut rusak. Kelakuan berak, dibekalin susu kotak sama maknya kok masih. Astagfirullahaladzim. Perlu diketahui mas, saya juga memiliki kebiasaan bersemedi di kamar mandi kampus. Bersemedi yang saya maksud adalah buang air besar dibarengi kebulan asap rokok dan rasa manis dari sajian kopi saset. Dia boker sambil ngopi sama ngerokok. Bahkan Eki tahu kebiasaan saya itu. Dia juga paham apa sajian yang harus saya bawa ketika saya sedang melakukan persemedian di kamar mandi kampus. Enggak, men, kalian tuh anak kuliahan. Stop lah bersikap seolah-olah kalian adalah dukun. Untuk memecah keheningan, saya mulai basa-basi ke Eki. Bisa gak sih men, lu normal gitu, boker gak usah ngobrol. Gak perlu dipecah keheningannya, biarkanlah tetap hening. Kenapa? Gak perlu loh ada obrolan apapun ketika lagi boker tuh nggak perlu. Tidak perlu ada perbincangan apapun ketika kita lagi boker loh. Beneran deh. Gue keselnya gini kalimatnya, dia basa-basi. Ngapain basa-basi, kalian sama-sama lagi boker, urusi urusan kalian masing-masing. Terus nanti kalau udah boker lu ngomong ke Eki apa? Eki udah gitu, terus berarti cebokin ya. Lu kagak niat masuk kelas hari ini ya? Dosen udah masuk, cek grup kelas lah, tanyaku. Lalu Eki hanya tertawa menanggapinya. Tidak lama dari itu muncul sebuah chat. Lu semedi? Gue udah di kelas. Dan itu adalah chat dari Eki. Wow, baru nih serem. Saya sambil berpikir rasional, saya menganggap itu sebuah candaan darinya, dari bilik sebelah. Lu penakut Ki, kagak usah nakut-nakutin gua, cetusku sambil tertawa meledek. Kembali Eki hanya tertawa menanggapinya. Fix kagak masuk kelas nih ya.
Biar gue sebat lagi, tanyaku. Dan kali ini tidak ada respon sama sekali dari Eki. Bahkan seketika saya baru menyadari tidak ada suara lain di kamar mandi ini selain suara saya. Semoga di sebelah saya adalah Eki, atau setidaknya kalaupun bukan Eki, semoga saat saya lewat bilik itu dalam keadaan tertutup. Namun harapan itu tidak berlaku seketika karena baru saja saya melangkah, saya menyadari bahwa bilik itu terbuka lebar. Dari pandangan saya yang sedikit membungkuk, terlihat keadaan bilik yang gelap, seperti tidak ada cahaya yang dapat memasukinya. Padahal lampu jelas menyala terang dan tidak ada apapun yang menutupi bagian atas bilik tersebut. Lalu puncaknya adalah ketika saya sudah sepenuhnya berada persis di depan bilik gelap yang terbuka lebar itu, dari ekor mata kanan saya yang sedikit menunduk, terlihat senyum lebar yang menampilkan gigi runcing dan bermata merah kira-kira seukuran bola tenis dari sebuah sosok berwarna hitam, berwajah hitam dengan posisi terbalik, seolah dia tahu bahwa saya akan melewatinya dengan keadaan sedikit menunduk. Lah, begini ternyata nih setannya, ngeliatin dari bawah banget. Dan saya masih ingat dengan jelas sosok itu berkata dalam bahasa Jawa, "Kancamu ngendi? Temenmu mana?" Pasti ada yang bertanya kenapa saya tidak lari padahal sudah dihadapkan dengan keadaan seperti itu. Jawabannya adalah saya juga tidak tahu, Mas. Saat itu ketika ketakutan sudah berhasil melahap saya sepenuhnya, saya benar-benar tidak bisa berpikir sama sekali. Dan hanya bisa berjalan menuju tangga darurat dan turun menuju lantai 2, lalu duduk di tempat awal sebelum semua hal tidak masuk akal ini terjadi. Apa emang itu teh? Kan puzzle. Puzzle. Iya sih, puzzle sih, Tetris. Tapi kan, wow, saya skip. Kenapa ada Tetrisnya nyanyi di depan? Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin akan sapi kan? Ini depannya ada sapi kan? Nggak mungkin dong. Tolong email di hide ya. Windri. Allah. Halo, selamat malam. Apa kabar? Salam tuh begitu kan? Ini salamnya Windri. Kagak sekalian lu tulis P di sini. Ini sampai ada yang minggu depan ngirimin gue email tulisannya P doang. Wait, can't you listen to your parents? So what if you're my parent? I didn't ask anyone to give birth to me. What are you talking about? You're the one who swam so hard to get there. That's just to be dead. That doesn't count. Iya. Aku nggak pengen kok dilahirin ke dunia. Ya tapi kan lu yang berenang ke gitu. Iya. Gue takut soalnya. Oke. Sumpah. Elah. Enggak men, nih tangan gue di sini, sumpah nggak bohong gue. Loh. Tuh. Gue takut gue. Cok. Enggak, demi apapun enggak ada siapa-siapa di sini. Lagu matiin. Lagu matiin anjing enggak jelas. Kok belok? Muncul. Bener. Kalau udah bahas mobil itu tandanya setannya lagi hunting, Bang. Bacot. Ditolak balikan dengan sang mantan, cewek ini merusak motor Ninja ZX. Juga gue rasa pisaunya nggak tajam-tajam banget, anjing. Kata gue beli pisau yang tajaman dikit dah. Ini kenapa sih? Pantesan ngajak balikan tapi ditolak, sifatnya aja ngerusak. Wah, bagus. Lu punya pacar kayak gitu lo apain, men? Nah, ini tipikal pacar-pacar yang bakal ngilangin save-savean eFootball lu. Yang bakal ngapus akun Mobile Legend lu ini. Wih, scroll baru nyampe kapan udah. Lu kebanyakan kali. Lu niatnya satu-satu kan? Bang, nolnya kebanyakan, Bang. Waduh, jadi nggak enak gua. Udahan ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Wibu. Bocah kagak salah. Kelebihan nih Gen, nolnya gue yakin itu. Sumpah gue kesel banget sama laler ini. Bentar ya.
Ada 2, pantesan. 恋の呼吸5の型揺らめく連城乱れずで面白い。だがそれでしかない。役割をわきまえぬ魔術師が誰だろうと舞台に上がれば役者だ。優れた役者は技を磨き皆を釘付けにしなければ。Gue lupa beracun. Gue lupa terus ada jauhkan dari anak-anak. Ah, mati dia. Ah, mampus lu. Dia di bawah guys. Jangan live stream bundir. Bukan. So we're hanging out and yeah, today we're just enjoying the beach. Yes. Having those breeze, so nice. It's a bit jacuzzi. Damn. Satu. Bunda lihat si Andri bunda dia ngeliat bokep. Kagak anjir, kagak ya. Ya najis, kompor ya, mulut rusak ya. NFS. Cok, keringingan cok badanku cok. Oi. Ceng. Oi. Ceng. For reference, No. Hampir gua kena. Saya like. Gila, like-nya 5.000. Yang nonton 1.100. Ayolah kalian like juga nih. Like gua 400. Like gua 400. Namun saat menarik nafas panjang, ada bunyi trompet dari tenggorokan Asep. Terlihat tidak berbeda dari anak Kenapa biasa. lucu ya? Namun saat Ku datang padamu, bukalah pintu. Niatnya pengen serem malah jadi kayak ibu-ibu PKK. Aduh ya ampun, adek. Kira-kira lagi mikirin apa nih anak bang? Apa tuh? Kok bisa ya orang-orang pada susah? Sama no. Nuklir, whistle, roket tok. Dia tau gak sih? Dia sengaja aja biar waktu ini di play dia bisa ngeluarin media share dengan suara nukliran gitu. Sengaja sih bangsat. Orang kok donate aja pakai strategi aja. Di ini ya. Asam lambung gua lagi naik nih, gitar jantung gua tiba-tiba copot masuk ke lambung, bingung gua. Onesan akan melakukan apapun untukmu. Any advice buat wawancara di Universitas Jalur Mandiri? Deg-degan cuy, 1 hari lagi. Ada nggak? Gue nggak kuliah soalnya gue nggak tahu. Yang gue tahu hanyalah bawa air minum ke ruang wawancara. Jadi nanti ketika dia lagi nanya,
terus nunggu jawaban, lu minum dulu untuk memperpanjang waktu lu buat mikir. Setelah minum lu taruh baru lu jawab gitu. Yang gue tahu itu doang. Kayak interview kerja gue cuman 2-3 kali dan itu juga berhasil semua. Jadi gue nggak menemukan yang gimana banget gitu. Bagaimana caranya untuk wawancara? Yang penting tenang, jawab sebisanya. Setahu gue sih jawab dengan jujur, tapi jangan dengan bahasa yang jelek atau belak-belakan. Kalau misalkan pertanyaannya kayak, apa kekurangan kamu? Wah banyak pak, gue bangun siang ya kan, makan kadang suka kagak dihabisin, nasinya nangis pak, terus kadang kemana-mana kagak pakai sendal, ama sering banget pakai baju partai. Jangan kayak gitu, kayak kekurangan saya adalah ini, tapi saat ini saya sudah meredakan itu satu persatu untuk kemudian saya menjadi pribadi yang lebih baik, trying to do better. Atau kayak, apa yang membuat kamu yakin bisa masuk di kampus ini? Saya anaknya rektor. Wow. Masuk. Lah, dia nanya, lah emang kapan aku udah perpan? Itu yang malam-malam, yang tiba-tiba manggil, ayang aku takut, terus gue setengah sadar, terus gue kayak yang cuma bisa memberikan tangan gue untuk menenangkan, terus dia masih ketakutan gitu, terus kayak lucu banget ay. Masa nggak lucu kali kalau misalkan gue cerita dia berperban terus dia tidak merasa, terus berarti gue tidur sama siapa sih? Gue takut tiba-tiba bukan dia yang di kasur ay. Tiba-tiba gue kelonan nama istri orang ternyata. Ya Allah. Selamat datang, selamat malam, selamat menikmati masa-masa dimana kalian ditemani, tapi sebenarnya tidak, soalnya kalian lebih dahulu ditemani sama siapapun yang ada di kamar kalian. Dan itu adalah setan. Ketika malam hari kamu mendengar suara krompiang-krompiang di dapur, itu artinya mereka lapar, lagi bikin Indomie bang, numpang ya gitu. Lu lebih sering tidur menghadap ke tembok atau membelakangi tembok? Kalau gua kan udah nikah, jadi gua ngadep ke tembok, di belakang gua percaya istri gua. Kalau misalkan lu gimana? Kalau lu tidur membelakangi tembok, di belakang lu itu ada yang nemenin, yaitu tembok juga. Mampus gak lu di tengah-tengah tembok anjing, kehimpit tuh, dikubur ya. Saya ngerasa lapar dan haus, yang dimana tentu saja orang lapar pasti mandi kan. Lah, ya makan dong. Ih kocak kamu. Ih kamu kocak sekali. Ih. Pada saat ingin menyalakan kompor, baru saja mau cetek, saya notice terdengar seperti suara langkah kaki di lantai 2 yang dibarengi suara tangga kayu yang bunyi seperti retak, kayak cetak, rak, cetak, krek, berulang kali. Jadi kayak ada suara orang turun dari tangga, tapi tangganya ini reot. Yang tadinya saya mau ngangetin sayur, malah jadi main futsal. Wah, oper, back. Wah, lucu juga tuh. Nah itu maksa namanya. Masa di dapur main bola, nggak mungkin kan, tolol ya. Suara perlak plastik yang seperti ini masih berlanjut beberapa kali. Namun saya berpikir positif. Paling kucing. Gitu. Positive thinking, paling kucing, taunya setan. Sebenarnya nggak ada kucing juga sih, itu bacot. Sosokan positive thinking tapi nggak punya kucing, anjing. Jadi dengan bodohnya aku terima semua amanat kakekku yang melenceng dengan iming-iming kuat. 3 bulan setelah ulang tahunku, mulailah kakek Sur memberikan sesuatu yang penting. Gua, seperti yang pernah terjadi dalam hidup gue jadi tidak mempercayai hal-hal seperti ini. Men, gue udah pernah makan silet, men, dan tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup gitu. Jadi kayak makin sukar sekali untuk mempercayai hal-hal seperti ini. Apa emang kita harus ada di fase titik tolol dulu ya untuk paham kayak nggak berguna yang begini-begini gitu. Sebenarnya gue harusnya menceritakan itu atau nggak sih? Gue udah beberapa kali menceritakan itu kan, maksudnya yang gue makan silet. Tapi sekarang gue baru sadar kayaknya gue nggak boleh menceritakan itu nggak sih? Kayak itu hal aneh dalam hidup loh. Perlu nggak ya? Perlu nggak sih? Mana bayar gocap lagi, anjing. Mahal doang, kagak ada buktinya. Iya, harusnya itu tetap menjadi rahasia nggak sih? Karena tolol. Bukan karena memalukan, karena tolol. Jadi lu suka makan silet? Bukan silet. Jadi ada yang ingin gue ceritakan. Yang pertama, gue pernah makan silet. Ya, itu bukan ilmu hitam atau apa sih. Jadi waktu di kampung dulu, gue pernah balik kampung. Terus nyokap cerita, jadi kayak ada orang pinter gitu yang gue nggak yakin dia pinter-pinter banget. Terus nyokap berkonsultasi karena usahanya ada yang dirusuin orang gitu.
Terus nyokap tiba-tiba nunjuk gue kayak, ini sekalian nih dia dilindungin biar nggak ini nggak itu nggak ini nggak itu gitu. Terus kayak yang, kamu mau emang bener? Terus dia kayak yang gitu kayak ogah-ogahan gitu. Terus gue disuruh mandi, kamu baca-baca ini segala macam. Tuh salaman ada duit gocap di tengahnya. Katanya sajen gitu biar kekuatannya nular gitu. Salaman kamu makan itu. Silet bener-bener yang masih baru gitu loh anjing, masih baru ada bungkusnya gitu. Makan. Nyokap gue ngeliatin gue aja lagi kayak makan anjing, silet anjing. Terus gue makan. Kan lama-lama kecil kan. Sebenarnya memakan silet tidak sesusah itu, karena pun bagian tajamnya itu tidak akan merobek ini selama lu berhati-hati. Makan kunyah, telan. Gue kira dikunyah doang terus ditelen pakai air terus udah gitu, nggak ada yang gimana banget. Semenjak saat itu nggak pernah berantem sih gue, karena emang gue nggak mau yang berantem banget gitu loh. Terus akhirnya tidak bisa ada pembuktian apa-apa karena kalimatnya, kata si orang pinter ini, dia bilang kayak, kamu ketika nanti diapa-apain sama orang, kamu nggak akan kenapa-napa. Sampai sekarang nggak kenapa-napa gue, karena kagak ada yang ngapa-ngapain gue gitu. Kagak berantem, kagak apa, gue anak baik-baik. Tapi nggak tahu itu aneh banget itu dulu. Gue iya aja lagi banget, masih bocah. Terus bokap gue pernah bercerita ke gua kalau cara untuk bersekutu dengan jin adalah dengan dia persis kayak gini. Tapi bedanya adalah bokap gua nggak di atas batu. Jadi harusnya gua nggak membawa cerita ini ke internet, tapi lu udah tahu anyway, jadi akan gue ceritakan dulu. Toh juga orang itu udah kagak tahu kemana, meninggal kali apa gimana. Jadi dia bercerita ke gua, dia itu bersusah payah untuk mencari jimat yang dia pegang. Cuman gue nggak tahu entah pengasihan, entah cincinnya, entah apa, gue nggak tahu. Tapi intinya dia pergi ke sebuah hutan kaki gunung segala macam itu loh, pokoknya tempat yang terpelosok gitu segala macam. Ada sebuah rumah di dalamnya, dan cara mendapatkan apapun yang dia inginkan itu adalah dia harus stay di dalam rumah tersebut, tidak ngomong, hanya duduk. Nantinya kita akan melihat berbagai macam makhluk apapun itu. Waktu itu sih bokap gue bilang kayak dia sempat ngelihat ada orang, kepalanya orang, tapi badannya tuh kayak rusa atau kijang gitu. Terus ada ular, terus ada makhluk yang saking gedenya tuh di depan pintu yang kelihatan cuman ini apa, mata kakinya doang. Iya nih, kok berat sih betul sini. Terus apa lagi ya? Pokoknya dia bilang ngelihat banyak hal gitu. Terus di hari kesekian dia mendapatkan apa yang dia pengen, dan apa yang dia pengen itu dibacain sama si siapapun makhluk ini. Yang ada di kepala gua, nih orang kan nggak makan ya, maksudnya dia ada di tengah hutan, nggak makan nggak minum, ya dehidrasi, ya entah dehidrasi atau apa. Mungkin karena dia telat makan itu dia jadi halusinasi atau gimana. Itu yang ada di kepala gue yang paling masuk akal tuh itu halusinasi. Udah, lu nggak makan nggak minum nyet, nggak usah sosokan kayak ngeliat, lu halu aja, lu lapar gitu. Karena nggak boleh tidur. Dia sih juga bilang nggak boleh ngedip ya, tapi gue nggak ya. Ngedip tuh natural anjing, nggak mungkin begini terus, mata perih anjing. Anjing berat tiba-tiba punggung gue asu. Apa gue disuruh diem? Iya. Ada suara tiba-tiba di samping itu. Iya, saya disuruh diem. Maaf ya, saya udahan.